Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 28 September 2025, hari Minggu biasa ke-26. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas, bab 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian, matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita jurang di antara kaya dan miskin itu begitu lebar. Yang kaya terus semakin kaya, yang miskin bahkan semakin miskin. Dalam Injil hari ini Yesus memakai simbol dan ungkapan-ungkapan yang digemari di Israel. Pangkuan Abraham, atau di antara kamu dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Injil bicara tentang jurang antara yang kaya dan yang miskin. Orang kaya dalam perumpamaan ini adalah anak Abraham. Dengan status itu, ia merasa yakin kelak akan masuk surga. Namun setelah kematian, kisah menjadi lain. Ia malah berada di neraka. Penyebabnya adalah karena ia tidak mengasihi Allah dan sesama selama dia hidup. Sebaliknya Lazarus adalah orang yang miskin. Selama hidupnya ia menderita. Ia hanya bisa memohon pertolongan kepada Allah agar menikmati surga bersama Abraham. Ia hanya bersandar pada kemurahan Allah. Saudaraku yang terkasih, perumpamaan ini Yesus tujukan pada orang-orang Farisi
Yesus melihat mereka sebagai pencinta uang, pencinta kekayaan yang tidak peduli pada sesamanya. Namun mereka selalu benar dan merasa layak masuk surga karena klaim sebagai anak Abraham. Yesus menegur mereka sekalipun status keturunan Abraham, jika masih mencintai uang dan tidak memiliki kasih, mereka akan berakhir seperti orang kaya itu. Kutipan Injil ini merupakan suatu peringatan untuk yang kaya, yang buta terhadap kebutuhan yang miskin. Yang memiliki harus bertanggung jawab sebenarnya terhadap yang tidak memiliki. Orang kaya dalam Injil dihukum karena menolak memberikan bantuan kepada saudaranya yang sangat membutuhkan. Orang yang tidak peduli pada sesamanya. Injil mendorong kita untuk lebih giat berbagi dan peduli pada yang membutuhkan. Saudaraku terkasih, Injil tidak mengajarkan bahwa menjadi kaya itu dosa. Kita boleh menjadi kaya, dan banyak di antara kita yang kaya, tapi tidak hanya kaya begitu kaya raya. Tapi masalahnya apakah dengan kekayaan itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dan memiliki kepedulian hati pada yang lain atau tidak? Atau jangan-jangan kekayaan itu menguasai kita sehingga kita buta pada kebutuhan sesama kita yang lain. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tidak terjebak dan tergoda oleh materi sehingga berakhir binasa. Sebab jika kita tidak memprioritaskan Allah dan sesama yang dikasihi, sesungguhnya kita sedang menuju kebinasaan. Saudaraku terkasih, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya. Menjadi kaya itu hak kita, tapi Tuhan mengingatkan kita agar tidak hanya menikmati kekayaan bagi diri sendiri, tapi jadikanlah harta kita sebagai sarana menyatakan kasih kepada Allah dan sesama. Semua yang kita punya itu adalah titipan Allah untuk kita. Bukan untuk diri kita, tapi kita mau bagikan kepada sesama yang lain. Bila saat ini kita memiliki kekayaan, syukurilah itu. Allah sungguh memberkati kita. Tapi sekaligus Allah mengajak kita dengan kekayaan itu. Mau peduli, mau berbagi pada yang lain. Agar dalam kekayaan itu kita semakin memuliakan Tuhan. Jangan menjadi orang pelit dalam hidup. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.